Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan hidup kami Bapa setiap hari. Peganglah tangan kami Roh Kudus setiap hari. Karena kami menyadari Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Syukur dalam simfoni indah, ajaib ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah
Yesus namanya, Yesus namanya, Raja yang beri kemenangan. Haleluya. Sungguh baik Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu bagi kami. Kudus Kau Tuhan, kudus Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus yang ajaib, Yesus yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu, kekasih Tuhan, keluarga HCC baik yang ada di Luwu maupun di Palu atau di mana saja saudara berada. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Worship from Home edisi Saat Teduh hari ini. Saya percaya saat ini kita berbahagia, kita sehat, kita dalam sukacita, kita tetap kuat. Itulah kasih Tuhan yang nyata bagi hidup kita. Dan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari mari, kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saja kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu pada pagi hari ini boleh bertemu lagi Tuhan di dalam acara ibadah ini Tuhan, walaupun hanya melalui online. Tuhan, kami percaya kami semua jemaat yang menyaksikan program ini Tuhan akan mengalami Tuhan sesuatu yang luar biasa lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami akan menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan karena firman-Mu menuntun kami. Roh Kudus tolong kami, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20. Berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ya. Di dalam cerita Alkitab yang lain, Yesus sangat mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa demikian saudara-saudara? Karena ahli Taurat dan orang Farisi mereka sangat paham, ya, mereka sangat mengerti hukum Taurat. Mereka pandai mengajarkannya. Tetapi yang Yesus kecam karena mereka tidak pernah melakukan. Ya, mereka mengajarkan kepada orang-orang lain, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya.
Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau banyak orang Kristen ya, yang mengerti tentang firman Tuhan. Ada yang sudah bicara di mimbar, saudara, tetapi banyak juga hanya mengerti saja, hanya mengajarkan, tetapi karakter yang tidak pernah berubah. Nah, saudara, orang-orang seperti itu sama saja dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi dikatakan untuk menggenapinya. Nah, saudara, Yesus datang bukan mengajarkan hukum Taurat, sebab wujud daripada hukum Taurat adalah pribadi Yesus sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hukum Taurat itu wujud nyata adalah pribadi Yesus sendiri. Atau hukum Taurat itu terimplementasi pada diri Yesus sendiri. Ya, Yesus membawa hidupnya sebagai hukum untuk orang-orang percaya yang hidup di dunia ini. Bagaimana Yesus mengimplementasikan hukum Taurat, saudara-saudara? Di dalam pelayanan, Yesus mulai mengajarkan, mengimplementasikan hukum Taurat itu melalui pikirannya, hati yang penuh belas kasihan, ucapan tutur kata yang mengubah orang lain, ucapan tutur kata yang memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa di dalam pengajaran Yesus intinya adalah kasih. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, Roma 13 ayat 86, dikatakan ayat 8b. Roma 13 ayat 8b, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi seluruh hukum Taurat. Kemudian Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih itu adalah gegenapan hukum Taurat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pengajaran Yesus adalah kasih. Kenapa? Dia adalah kasih. Dan di dalam kasih itu sudah mencakup seluruh hukum-hukum Taurat. Oleh sebab itu saudara-saudara, pada kehidupan kita saat ini, marilah kita belajar ya, tentang apa yang diteladankan oleh Yesus. Tidak ada lain yang dapat kita persembahkan selain kita mengasihi Tuhan, selain kita mengasihi sesama. Satu ayat penutup, Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Yesus datang ke dunia mewujudkan hukum Taurat itu lewat pribadi melalui ajarannya kasih. Marilah kita mengasihi Tuhan, marilah kita melakukan kasih dalam kehidupan kita, bukan hanya dengan tutur kata atau dengan ucapan-ucapan, tapi dengan tindakan nyata. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Berkati kami semua Tuhan yang sudah menyaksikan acara ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan semua apapun keadaan yang kami alami saat ini, kami hanya percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang sungguh hadir dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan oleh firman pagi hari ini kami untuk belajar untuk terus saling mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengarkan bukan kami mengerti saja, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apapun menjadi pergumulan jemaat saat ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin dalam kelemahan tubuh, mungkin karena masalah. Tuhan, ambil alih pergumulan mereka. Ambil alih pergumulan kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan angkat pergumulan mereka. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya kami diberkati Tuhan. Firman-Mu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.